Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi nih sama Bu Wiwit. Ya, hari ini kita akan belajar kembali matematika. Ya, matematika kelas 4. Mudah-mudahan kalian bisa konsentrasi, fokus, dan sebagainya. Karena ini materi yang baru dan kalian harus benar-benar bisa memahaminya. Ya, nah matematika kali ini kita akan belajar tentang taksiran pecahan. Ya, bukan naksir orang loh, tapi ini kita menaksir pecahan. Yuk, kita lihat yang berikutnya. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Untuk tujuan yang kedua adalah menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita masuk ke materi utama ya. Taksiran. Apa sih taksiran itu? Taksiran adalah pembulatan suatu bilangan menjadi 0 atau menjadi 1, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Hal yang kedua, pada bilangan pecahan atau desimal, taksiran adalah pembulatan bilangan pecahan atau desimal menjadi 0 atau menjadi 1. Kita lanjutkan ya. Taksiran pada pecahan biasa. Masih ingat pecahan biasa? Ya, pecahan biasa itu biasanya misalnya 2/3. Ya, 5/10 dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan taksiran pada pecahan biasa? Nah, untuk taksiran pada pecahan biasa, menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Itu yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua, menaksir pada pecahan. Ya, menaksir pada pecahan biasa berarti membulatkan pecahan menjadi 1 atau 0. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah pecahan dibulatkan menjadi 1 apabila pembilang melebihi setengah dari penyebut. Ibu ulangi ya.
Pecahan dibulatkan menjadi 1 apabila pembilang melebihi setengah dari penyebut. Selanjutnya, pecahan dibulatkan menjadi 0. Perhatikan, apabila pembilang kurang dari setengah dari penyebutnya. Nah, kayaknya kita harus melihat contohnya ya. Yuk kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan contohnya ya. Yuk kita lihat. Contoh taksiran pada pecahan biasa. Contoh pertama, 4/5. Perhatikan penyebutnya, itu 5. Kita deret angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pembilangnya 4 ya. Nah, Ibu beri tanda pada angka 4. Ya, ini sama dengan pembilangnya. Setelah itu, kita beri tanda lagi areanya. 1 sampai 4. Wah, panjang ya kalau menuju 5. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa 1 sampai 4 itu lebih dari setengah jumlah angka yang berderet. Nah, bisa disimpulkan bahwa 4/5 dibulatkan menjadi 1. Begitu anak-anak. Nah, sekarang Ibu beri contoh kedua. Contoh kedua adalah 2/5. Perhatikan penyebutnya, tetap 5. Kita buat deretnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pembilangnya 2. Maka Ibu beri tanda pada angka 2. Ya, ini sama dengan pembilangnya, ya. Nah, kemudian kita beri area lagi. Areanya ternyata pendek, hanya 2 angka. Maka bisa disimpulkan bahwa ya kurang dari setengah jumlah angka yang berderet. Ayo, kesimpulan akhirnya apa? Maka 2/5 dibulatkan menjadi 0. Nah, baru 2 ya contohnya. Kalian mudah-mudahan sudah mulai mengerti. Ibu akan berikan lagi contoh lainnya. Yuk, kita lihat ya. Contoh lainnya. 11/14. Perhatikan penyebutnya ada 14. Maka deret angkanya cukup panjang. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pembilangnya 11. Kita beri angka pada angka 11. Yuk, ditutup angka 11-nya. Kemudian kita beri tanda areanya. 1 sampai 11. Nah, kalau kita lihat bagaimana anak-anak? Ini lebih dari setengah atau kurang dari setengah?
Ya, 1 sampai 11 itu cukup panjang. Maka merupakan lebih dari setengah jumlah angka yang berderet. Sudah bisa disimpulkan? 11/14 itu dibulatkan menjadi satu, ya. Yuk, sekarang contoh lainnya yang kedua. Ya, contoh lainnya. 4/11. Perhatikan penyebutnya 11. Deret angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sedangkan pembilangnya 4. Nah, yang diberi tanda angka berapa? Angka 11 atau angka 4? Ya, benar. Kita akan memberi tanda pada angka 4. Nah, kemudian kita beri tanda lagi areanya ya. Dari 1 sampai 4. Coba perhatikan, sisanya masih banyak ya. Nah, ini ternyata pendek. Kalau pendek artinya kurang dari setengah jumlah angka yang berderet. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menyimpulkannya? Yuk, sekarang kita lihat kesimpulannya. Maka 4/11 dibulatkan menjadi 0. Ya, betul sekali. Ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Oh, ternyata taksiran pada pecahan campuran. Taksiran pada pecahan campuran ini kalian saksikan video penjelasan yang disajikan oleh Pak Cucu berikut ini. Yuk, kita saksikan ya. Tonton dulu, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Ya, siap. Mudah-mudahan anak-anak sehat, semangat. Nah, perhatikan hari ini ada materi yang menarik, yaitu taksiran kepecahan campuran. Perhatikan dengan baik, ya. Fokus, ya. Lihat taksiran kepecahan campuran. Lihat, ya. Nah, di sini ada pecahan campuran, contohnya 4, 2/9. Berapa? 4, 2/9. Nah, di taksiran pecahan ini kuncinya. Yang kita proses ini. 2 adalah pembilang, 9 adalah penyebut. Nah, cara menaksirnya nanti, apakah nanti 2/9 itu naik ke atas menjadi 1 atau turun atau jadi 0. Yaitu dengan cara penyebutnya dibagi 2 dulu. Nah, kalau 9 dibagi 2 agak sulit, kamu turun 1. Jadi berapa? Jadi 8. 8 dibagi 2 berapa? 4. Jadi 9 dibagi 2 itu adalah 4,5. Nah, langkah ke-1. Karena di taksiran pembilang itu bandingkan dengan 4,5. Apakah 2 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Maka 2/9 itu ya
turun ya jadi 0. Maka di sini 4 tambah 0 berapa? 4. Taksirannya 4. Jadi hasil taksiran 4 2/9 itu adalah hasilnya 4. Tapi kalau di sininya contohnya 4, contohnya 7/9. Nah, 4 7/9 itu bagi 2 tadi kan? Ya. Berapa 9 bagi 2 tadi? 4,5 kan? Nah, ini bandingkan pembilangnya 7, ininya 4,5. Ini lebih besar. Maka hasil taksirannya adalah 4 ditambah 1 karena ini naik ke atas jadi 1 jadi 5. Ngerti? Ya. Jadi penaksiran itu bandingkan pembilang dan penyebut setelah penyebutnya dibagi 2. Kalau penyebutnya dibagi 2 ini lebih kecil dari pembilang maka naik 1 jadi 4 tambah 1 5. Tapi kalau tadi penyebutnya dibagi 2 dapat 4,5, pembilangnya kecil jadi 0 4 tambah 0. Ngerti nggak? Ya. Contoh soal penjumlahan ya. Contoh soal penjumlahan ya. Contohnya 3/13 ya ditambah 8/10/17. Nah, ya. 7 3/13 ditambah 8 10/17. Nah, ini langkah pertama, si penyebut dibagi 2. Sulit Pak, ya turun ke angka 12 supaya mudah jadi bilangan genap. Bagi 2, ngerti kan? 12 dibagi 2 adalah 6, maka ini 6,5. Bandingkan pembilang dengan penyebut lebih kecil dari pembilang. Ya, ini pembilangnya lebih kecil dari penyebut, berarti 7-nya tetap. Nah, sekarang yang ini 17 dibagi 2 turun jadi 16 dibagi 2 berapa? 8, berarti ini 8,5. Bandingkan pembilang dengan penyebutnya. Oh Pak, pembilangnya lebih besar, berarti ini jadi 1. Yang 10/17 jadi 1. Berarti 8 ini berubah menjadi 9 karena ditambah 1. Jadi 7 tambah 9 berapa? 16. Jadi kalau jelasnya ini jadi 7 tetap, ini ya 8 ini adalah ditambah 1 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ini jadi 9. Jadi hasilnya adalah 16. Jelas tidak? Itu jelas ya. Pak, bagaimana kalau pembagian perkalian sama? Contoh, ini udah ngerti kan? Ya. Contoh, hanya itu saja yang dirubah ya. Contoh pengurangan saja. Contoh ya. 8 12 yang mudah saja dulu per 20 ya. Dikurangi contohnya ya 6 ya 11/15 yang mudah dulu ya. Nah, jadi sebelum menaksir penyebutnya dibagi 2. 20 bagi 2 berapa? 10. Ini lebih besar dari penyebut, berarti ini jadi 1. Berarti yang ini adalah 8 tambah 1. 8 tambah 1 jadi berapa? 9 dikurangi. Nah, 15 dibagi 2. Ini ganjil, turunkan 1, 14 dibagi 2 berapa? 7. Berarti ini 7,5. Ya, bandingkan lagi. Oh Pak, ini juga sama, lebih besar daripada penyebut. Berarti ini juga 6 ini tambah 1. Jadi berapa? 6 tambah 1 jadi 7. Jadi hasilnya adalah 7 dikurangi 9 dikurangi 7. Berapa? Adalah 2. Jadi sini hasilnya 2. Ngerti tidak? Ya. Jadi bandingkan ya. Perkalian juga sama. Ya. 3/11 saja ya. Kali contohnya 4/9/20
2 contohnya yang mudah. Jadi 11 dibagi 2. Nah, turun 1, 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti ini 5 setengah. Ini lebih kecil, jadi 3-nya tetap 3 kali 22 bagi 2 berapa? 11. Ini juga lebih kecil, berarti ini tetap 4. Jadi 3 kali 4 berapa? 12. Jadi ini isinya 12. Itu anak-anak. Jadi kuncinya untuk taksiran ini, seandainya pembilang itu lebih kecil dari penyebut setelah dibagi 2, makanya hilang jadi 0. Tapi kalau pembilang itu lebih besar setelah penyebut dibagi 2, naik jadi 1. Ngerti nggak? Ya, terakhir. Udah ya. Bapak pelan-pelan, terakhir. Dalam pengurangan. Angkanya contohnya 8, yang besar ya, 15 per 25 ya, dikurang 3 10 per 8 atau per 19. Nah, langkah pertama ini dibagi 2. Turunkan 1, 24 dibagi 2 berapa? Adalah 12. Berarti ini adalah 12,5. Ya, bandingkan 15 dengan 12,5. Lebih besar 15. Berarti 8 ini berubah menjadi 9 tambah 1. Dikurangi 19 dibagi 2. Ini turun jadi 18 dibagi 2 berapa? 9. Berarti ini 9,5. Bandingkan lagi, ini 10, ini 9,5, ini lebih besar. Jadi 3 juga tambah 1, jadi 4. Baru dikurang 9 dikurang 4 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5. Ngerti nggak? Ya, kalau lebih kecil, ya dihilangkan, kalau lebih besar ditambah 1. Ya, itulah penjelasan soal taksiran, ya. Pecahan campuran. Mudah-mudahan kalian ngerti ya, dan juga nanti coba kerjakan dengan teliti, hati-hati ya soal yang diberikan nanti. Sekian dari Pak Cucu, selamat belajar dengan sehat, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran yang disajikan oleh Pak Cucu. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk kalian lebih paham lagi, ya, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang telah disediakan. Baiklah anak-anak, rupanya pembelajaran kita hari ini cukup sekian, ya. Kalian pahami kembali, ulangi kembali kalau memang masih belum paham dengan benar. Ya. Terima kasih seperti biasa. Selamat belajar. Tetap sehat. Tetap semangat dan tetap bersekolah. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.